semuanya, pernahkah kalian menceritakan kembali pengalaman seru yang pernah kalian alami? Seperti liburan ke tempat wisata, kejadian penting di sekolah, atau peristiwa berkesan lainnya? Atau mungkin membaca sebuah laporan perjalanan? Nah, itu adalah contoh dari text record. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 6 akan membahas apa sih itu text record, bagaimana strukturnya, serta bagaimana kita bisa menggunakannya secara efektif dalam menulis maupun berbicara. Jadi, mari kita mulai. Adapun yang akan kita bahas yaitu pengertian dan tujuan, ciri-ciri, fungsi dan struktur, kaidah kebahasaan, jenis dan contoh, serta kesimpulan text recon. Pengertian text recon. Text recon adalah salah satu jenis teks yang memuat suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang sudah terjadi sebelumnya. Berikutnya, ciri-ciri teks rekon. Yang pertama, berisi kejadian di masa lalu. Kedua, menyajikan urutan peristiwa. Ketiga, mengandung fakta jika teks rekon menceritakan fakta. Keempat, mengandung hiburan jika teks rekon dikisahkan dengan tujuan menghibur pembaca. Fungsi teks rekon. Yang pertama, menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialami. Yang kedua, menceritakan sesuatu secara runtut. Dan yang terakhir, mengandung nilai moral untuk pembacanya. Selanjutnya, struktur teks rekon. Yang pertama, ada judul, yaitu kata atau frasa kunci yang mewakili keseluruhan teks. Yang kedua, orientasi, yaitu bagian pengenalan atau pembuka dari sebuah teks. Biasanya, memuat gambaran umum dari cerita yang akan dibawakan. Yang ketiga, urutan peristiwa, yaitu penjelasan mengenai urutan peristiwa yang terjadi dan biasanya disampaikan secara terstruktur, mulai dari awal hingga akhir. Bagian ini merupakan inti dari teks. Dan yang terakhir, reorientasi, yaitu pembahasan ulang peristiwa, biasanya disertai komentar pribadi penulis. Bagian ini bersifat opsional, yang artinya tidak semua teks terdapat bagian ini. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata yang menunjukkan siapa, seperti aku, kamu, dia, mereka, dan lain-lain. Dan menggunakan latar waktu masa lampau di suatu tempat tertentu. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang ditujukan untuk menunjukkan urutan peristiwa atau kronologis dalam cerita, seperti setelah, selanjutnya, dan kemudian. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi, seperti mengendarai, meledakan, dan berlari. Yang keempat, menggunakan kata sifat, seperti sesama, kacau, dan baik. Yang kelima, menggunakan kata yang menunjukkan kota, tempat, dan waktu. Seperti kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Selanjutnya ada jenis-jenis teks rekon. Teks rekon dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks rekon pribadi, teks rekon faktual, dan yang terakhir teks rekon imajinatif. Teks rekon pribadi ialah teks yang memuat kejadian yang melibatkan penulis secara langsung. Sedangkan teks rekon faktual ialah teks yang memuat cerita ulang terkait kejadian faktual, seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang terakhir, teks rekon imajinatif ialah teks yang memuat cerita fiksi dengan lebih detail. Nah, ini adalah contoh teks rekon dari kami yang berjudul Liburan ke Pantai. Liburan musim panas tahun lalu. Sebuah kesempatan untuk mengunjungi pantai yang indah di Bali. Perjalanan ini dilakukan bersama keluarga dengan harapan bisa menikmati waktu berkualitas bersama. Perjalanan dimulai dengan penerbangan yang menyenangkan. Setibanya di Bali, langsung menuju hotel yang terletak dekat dengan pantai.
setiap harinya dihabiskan dengan berenang, bermain pasir, dan menikmati matahari yang terbenam, yang memukau. Salah satu momen tak terlupakan adalah saat mencoba snorkeling dan melihat keindahan bawah laut yang luar biasa. Liburan ini memberikan banyak kenangan indah dan mempererat hubungan keluarga. Pengalaman ini juga mengajarkan pentingnya meluangkan waktu untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Nah, kesimpulannya, teks ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk cerita pengalaman, laporan perjalanan, maupun sejarah. Teks rekon membantu menyampaikan informasi dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam era digital, teks rekon juga sering digunakan dalam konten video seperti vlog perjalanan, dokumentasi, atau cerita inspiratif yang diunggah ke YouTube. Demikianlah pembahasan kita mengenai teks rekon. Dari sini, kita dapat memahami bahwa teks rekon berperan penting dalam menceritakan kembali suatu peristiwa secara runtut dan jelas. Semoga materi yang telah kita sampaikan bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menulis serta memahami teks rekon dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!